Video kali ini akan membahas mengapa kita harus melakukan penggantian propeller blade, kapan waktu untuk penggantiannya, dan bagaimana cara untuk melakukan penggantian propeller blade. Simak terus. Propeller blade atau sebagian orang menyebutnya baling-baling adalah salah satu bagian penting yang harus kita lakukan pengecekan ketika kita akan melakukan take off atau penerbangan pada drone jenis apapun dan merek apapun. Pada kesempatan kali ini yang saya gunakan adalah DJI Mavic Mini. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan pada propeller blade atau baling-baling? Alasannya adalah jika terjadi sesuatu hal yang tidak wajar dengan salah satu bagian saja dari propeller blade ini, maka hal tersebut akan mengakibatkan kestabilan atau keseimbangan dari drone tersebut terganggu. Bahkan lebih parahnya lagi, drone tersebut akan mengalami crash atau jatuh dari ketinggian. Hal tersebut tentu saja tidak kita inginkan pada saat kita sedang melakukan penerbangan atau sedang mengambil foto footage yang kita inginkan. Hal tersebut kita tidak inginkan. Maka dari itu kita harus teliti dan cermat dalam pemeriksaan pada saat awal kita akan melakukan take off. Salah satunya yaitu propeller blade. Bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan propeller blade yang bagus atau tidak? Cara yang pertama adalah kita harus melihat fisiknya dulu. Kita lihat salah satu bagian. Jangan buru-buru kita pindah ke bagian yang lain, tapi kita harus teliti dulu bagian ini, sempurnakan dengan kita merabanya. Kita cek keseluruhan, apakah ada sesuatu yang tidak wajar, bengkok, hampir patah, atau retak rambut, atau mungkin patah atau gompal. Jika terjadi atau kita menemukan kondisi seperti itu, maka propeller blade tersebut wajib kita ganti sebelum kita melakukan penerbangan. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu sayang-sayang dengan propeller blade cadangan kita. Karena kita lebih sayang dengan drone kita ketika nanti crash atau terjatuh, itu lebih parah lagi. Jadi menurut saya lebih baik kita melakukan penggantian propeller blade sedini mungkin. Kemudian, bagaimana cara untuk melakukan penggantian propeller blade? Caranya kita kenali dulu propeller blade yang mana yang ditemukan kerusakan atau propeller blade yang akan kita lakukan penggantian. Dalam hal ini saya mengambil contoh salah satu yang ini. Sebelah kanan depan ya. Misalnya saya menemukan di sini terjadi ada keretakan rambut, maka saya harus melakukan penggantian propeller blade ini. Yang harus saya lakukan pengecekan atau identifikasi jenis apakah propeller ini. Kita bisa melihatnya yang pertama dari garis yang ada di sini. Saya kasih dekat. Ini ada garis, satu besar, satu kecil. Kita lihat yang satunya. Ini beda, ini hanya satu garis. Nah ini artinya apa? Ini artinya putarannya CCW atau counterclockwise. Seperti ini, counterclockwise. CCW atau berlawanan arah jarum jam. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Kita bisa lihat dari garis putih di ujungnya. Ini sama, ini satu juga. Kemudian ini dua. Cara yang lain yaitu kita bisa melihat di sini ada garis timbul. Sedangkan yang satunya tidak ada. Ini polos dan yang satunya ada garis timbul. Kita bisa samakan dengan di sini ada garis juga. Jadi patokannya itu di sini garis, di sini juga garis, dan di sini dua. Jadi kita bisa lihat ini menyilang ya, samanya menyilang. Jadi jika kita ingin melakukan penggantian yang sebelah kanan atas, maka kita harus mencari propeller blade cadangan yang dengan tipe seperti ini, counterclockwise, dengan dua garis.
seperti ini, dan ada garis timbulnya. Pada paket basic Mavic Mini ataupun yang combo, pasti sudah mendapatkan propeller blade cadangan. Pada kesempatan kali ini yang saya gunakan adalah Mavic Mini Basic. Jadi ini sebenarnya ada 4 seharusnya ya, tapi sudah saya lakukan penggantian sebelumnya. Jadi saya contohkan dengan menggunakan yang ini. Kita pilih dengan jenis yang sama. Kita bisa lihat di sini. Ini jenisnya sama dengan yang tadi. Ini ada 2 garis. Kemudian ini ada garis timbulnya dikit. Bisa dilihat. Nah, ini sama dengan yang sebelah yang akan kita ganti. Jika kita udah menemukan yang sama, kemudian kita bisa lakukan penggantian. Efeknya apa? Ketika kita melakukan kesalahan penggantian, efeknya adalah drone tidak bisa terbang, atau bisa pun terbang itu tidak jelas atau tidak wajar. Guncangan terlalu besar, atau ada pemberitahuan di DJI Fly kita. Pokoknya keadaan ini tidak wajar akan kita temukan ketika kita lakukan kesalahan dalam penggantian propeller blade. Maka dari itu kita harus cermat dalam memilih mana yang pas atau mana yang sesuai. Jika kita sudah menemukan yang mana sesuai, kita bisa lakukan penggantian. Jadi di sini kita lihat ada baut 2. Pada jenis Mavic Mini ini propeller blade menggunakan baut. Nah, kita harus menggunakan obeng yang original ya, dianjurkan menggunakan obeng yang original. Karena apa? Karena ujung dari obeng ini sudah disesuaikan dengan ukuran dari baut yang bawaannya tersebut. Dikhawatirkan ketika kita menggunakan obeng yang dari luar yang tidak sesuai, dikhawatirkan ujungnya ini beda ukuran, jadi akan mengakibatkan selek atau kerusakan terhadap baut ini. Ketika kita udah ngambil obengnya ini di dalam box, kita bisa lakukan penggantian, yaitu kita masukkan obengnya ke lubang baut. Pastikan posisinya pas, nggak miring. Putar ke kiri sampai bautnya terputar. Tahan. Kita putar perlahan sampai lepas. Direkomendasikan ketika kita akan melakukan penggantian propeller blade, kita juga mengganti bautnya ini. Karena di paketan juga kita sudah dapat bautnya. Karena apa? Yang dikhawatirkan dari baut ini ada garis biru. Bisa kita lihat ada garis biru. Nah, ini sudah di zoom. Oh, kalau nggak kelihatan saya lepas dulu sebentar. Nah, bisa dicek di Mavic Mini teman-teman juga pasti ada garis biru. Nah, ini garis biru apa? Garis biru ini adalah penyekat atau semacam lemnya gitu ya. Ketika kita melepas, dikhawatirkan kalau kita masang lagi, baut ini tidak akan mengunci sempurna seperti sebelumnya. Karena sekali pakai istilahnya kan kayak gitu ya. Lebih amannya sih kita ganti. Jadi ketika kita akan melakukan pembelian propeller blade, saran yang pertama yaitu kita harus menggunakan propeller blade yang original DJI. Karena kalau kita menggunakan yang bukan original, takutnya standarnya beda. Atau yang original ini sudah ada standar dari DJI-nya, keamanannya atau bahannya atau apapun itu, kita mendingan cari amannya lah. Ketika kita ingin membeli propeller blade, kita juga beli aja juga bautnya, biar satu set sekalian. Setelah kita siapkan baut pengganti yang baru dari dalam box, sudah kita ambil. Kemudian kita siap untuk memasangkannya. Kita masukin bautnya di dalam lubang propeller. Udah kita siap begini, kita masukin ke dalam lubang yang tadi.
Jadi di sini ada dua lubang, yang satu ada deratnya, yang satu nggak ada deratnya. Nah, kita masukin di yang tempat yang ada deratnya ini. Fungsi dari baut lubang satunya ini untuk apa? Kemungkinan jika baut yang satunya sudah selek, lubang bautnya sudah selek, bisa kita pakai lubang satunya ini, tapi kita tap dulu ya. Nah, itu juga saya belum pernah melakukan. Itu nanti ketika kita ada kasus-kasus tertentu yang mengharuskan seperti itu, kita harus melakukan tap ulang untuk supaya ada deratnya lagi. Kali ini kita akan memasang ke lubang yang sebelumnya. Kita pasin, pastikan posisi dari bautnya ini nggak miring. Jadi kita pelan-pelan ya. Kita harus lurus dulu. Pastikan posisi di sini lancar, nggak ada miring. Karena apa? Takutnya akan merusak dari derat. Itu akan lebih susah lagi kalau misalnya derat ini rusak ya. Jadi di sini kita pastikan lurus dulu. Kalau ada seret-seret jangan kita paksakan. Kalau sudah lurus, kita boleh mengencangkannya. Kita putar terus ke kanan. Motor ini kita tahan ya. Bagian bodi motor ini kita tahan supaya dia tidak ikut berputar. Oke, kita putar aja. Nggak usah terlalu sekuat tenaga karena bautnya ini kecil. Kita kira-kira aja baut ini sudah masuk sempurna. Udah? Seperti itu. Kita coba tarik-tarik sedikit untuk ngetes apakah ini sudah terpasang dengan aman. Sudah? Jika kita cek seperti ini, kita tarik begini, dia nggak lepas, aman. Kemudian kita bisa lakukan pengetesan seperti ini. Kita dorong sedikit-sedikit, kita lihat pergerakannya apakah dia ringan, lancar. Jika dia macet, kemungkinan baut yang tadi kita pasang itu miring. Jadi kita harus ulangi langkah dari awal. Kemudian kita cek dulu apakah deratnya itu rusak atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak. Nah, kita baru luruskan lagi bautnya ini, kita putar perlahan lagi seperti yang dari awal. Oke, ketika kita sudah pasang lagi dia lancar, kemudian kita bisa tes. Kita bisa miringkan seperti ini. Kita lihat dia pergerakannya, pergerakan dari semua baling-baling. Pastikan semua baling-baling ketika diputar seperti ini mengikuti gaya gravitasi ya, yaitu ke bawah. Nah, itu fungsinya adalah kita melihat tidak ada yang seret baling-baling. Terutama di baling-baling atau propeller yang barusan kita lakukan penggantian. Oke, jika sudah semuanya lancar, kita bisa melakukan penerbangan. Sarannya lagi, ketika kita melakukan penggantian salah satu dari propeller blade ini, kita lebih baik melakukan penggantian keduanya. Saya juga nggak tahu itu alasannya apa. Demi keamanan, kita nyari amannya aja lah. Jadi lebih baik kita ganti aja dua-duanya. Biarpun yang satunya ini masih bagus, yang satunya jelek, yang jelek tadi sudah kita ganti, tapi yang masih bagus ini kita lakukan penggantian jika itu di satu motor yang sama. Kecuali kalau misalnya yang satunya ini ya, yang sebelah sini atau sebelah sini itu beda motor, itu kita nggak perlu lah kita ganti semua. Tapi kalau misalnya ini kan satu ini dengan ini kan satu motor ya, kiri kanan gitu. Lebih baik kita ganti keduanya supaya masa pakai atau lifetime-nya itu sama, berbarengan gitulah. Ganti satu ganti semua. Oke, cukup sekian untuk cara penggantian propeller blade Mavic Mini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang buat udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.